Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Sania Damayanti dan juga Tri Aulia Rodotul Jannah yang akan membahas materi kami terkait teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi adalah cara-cara khusus yang digunakan dalam kegiatan supervisi untuk menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan teknik supervisi pendidikan adalah suatu cara atau jalan yang digunakan seperti sel pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Artinya, teknik supervisi adalah alat yang digunakan untuk supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut Ngalim Purwanto. Menurut beliau, supervisi pendidikan itu ada dua, yakni supervisi umum dan juga supervisi klinis. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengolahan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Supervisi terdapat kegiatan pengolahan administrasi kantor, supervisi pengolahan keuangan sekolah atau kantor pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya, dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Kemudian menurut Auharsimi Arikunto, jenis supervisi pendidikan ada 3, yakni supervisi akademik, supervisi administrasi, dan juga supervisi lembaga. Supervisi akademik adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya, dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi yakni menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Supervisi lembaga. Supervisi lembaga menitik beratkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan di sini ada 2 macam, yakni teknik individu dan teknik kelompok. Teknik individu bisa dengan cara melakukan teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah salah satu teknik kunjungan yang dilakukan oleh supervisor ke dalam ruang kelas saat guru sedang mengajar kelas, dengan tujuan guna membantu guru dalam menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan oleh supervisor dalam mengobservasikan kelas guna mendapatkan data tentang apa saja yang terjadi dalam kelas saat proses pembelajaran. Supervisor mendapatkan data untuk digunakan sebagai dasar dalam pembinaan guru yang diobservasi. Dan waktu ketika pengobservasiannya, supervisor dapat memberitahu terlebih dahulu kepada guru tersebut ataupun bisa langsung datang tanpa pemberitahuan, asalkan tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada teknik percakapan pribadi. Teknik percakapan pribadi merupakan teknik dialog yang dilakukan oleh guru kepada supervisornya yang membahas tentang semua keluhan atau kekurangan yang dirasakan oleh guru dalam mengajar. Disinilah peran supervisor untuk dapat memberikan jalan keluarnya dengan cara menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangan, mendorong dan memberi semangat agar yang kurang-kurang dapat diperbaiki dan yang sudah baik lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, teknik menilai diri sendiri.
Dalam teknik menilai diri sendiri, supervisor ini dan guru saling melihat kekurangan dirinya masing-masing agar dapat menjalin hubungan baik antara guru dan supervisor yang mana akan berdampak positif dalam kegiatan belajar mengajar yang baik. Di sini guru memang tidak mudah dalam menilai dirinya sendiri, karena selama ini guru itu hanya menilai para murid-muridnya. Oleh karena itu, sangat penting guru dapat menilai dirinya sendiri agar tahu tata letak kekurangannya. Karena memang manusia adalah tempatnya salah, tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Caranya bisa dengan meminta pendapat murid bagaimana kesan dan pesan mereka terhadap gurunya selama pembelajaran berlangsung. Meminta pendapat bisa dengan cara terbuka atau tertutup. Kemudian yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi yang bertujuan untuk menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru Pada pertemuan orientasi, supervisor dapat menyampaikan beberapa hal kepada supervisi seperti sistem kerja yang berlaku di sekolah, proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang kedua ada rapat guru. Rapat guru merupakan teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan pembelajaran dan upaya dalam meningkatkan profesi guru. Kemudian studi kelompok antar guru dan diskusi. Bisa workshop juga dan juga yang terakhir tukar-menukar pengalaman. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang penerapan teknik-teknik supervisi pendidikan pada satuan pendidikan. Yang pertama ada teknik persorangan. Dalam penerapan teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan observasi. Guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain-lainnya. Dapat juga diterapkan dengan membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Kemudian ada teknik kelompok. Teknik kelompok adalah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain yakni mengadakan diskusi kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok guru dalam bidang studi sejenis. Setiap diskusi supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan dan bimbingan, nasihat, dan saran yang diperlukan. Dapat juga dilakukan dengan cara mengadakan penataran-penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu, mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah. Maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tidak lagi dari hasil penataran. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.